Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newspedia, masih membahas tentang pemberdayaan masyarakat sebagai strategi manajemen kebencanaan, dan kita lanjutkan bersama Pak Indradi, Bapak Tripuji, dan Bapak Slamet Mulyadi ya. Nah, tadi sudah dibahas di awal, ini kan tidak berdiri sendiri, mereka berkolaborasi, bekerja sama gitu. Dan juga ada unsur lain juga, kalau tidak salah ada TNI, Polri, dan lain sebagainya ya, Pak Indradi, Pak Tripuji, juga Pak Slamet. Nah, dari banyak unsur yang ada di sini, itu bagaimana koordinasi yang dilakukan ketika ya menghadapi suatu bencana seperti itu? Mungkin boleh masing-masing menjawab nanti, dari Pak Indradi dulu, ya, Mas, bisa saling menambahkan nanti ya. Oke. Ya, siap. Tadi di kegiatan bencana itu kan ada 3 hal ya. Jadi pra, kemudian saat bencana, pasca, kemudian ya, pasca. Nah, koordinasi dengan instansi terkait tadi, baik itu internal di pemerintah kota sendiri kan tidak hanya BPBD juga, misalnya ada DLH, ada DPUPR, ada Damkar, ada macam-macam yang terlibat dalam kebencanaan. Kemudian di luar Pemkot sendiri tadi ada lintas instansi, ada Basarnas, ada TNI, Polri, masih ada lagi dunia usaha, kemudian juga relawan. Nah, tadi terkait dengan TNI, Polri. Satu, bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana ini adalah memang menurut undang-undang dan juga fakta di lapangan, sekali lagi bahwa bukan hanya tugas BPBD, tetapi adalah menjadi tugas bersama. Sehingga bagaimana melakukan koordinasinya? Karena semua unsur sudah paham bahwa kebencanaan ini adalah bukan hanya milik BPBD, bukan hanya milik pemerintah kota, semua melakukan upaya itu secara bersama-sama tanpa tidak perlu komando pun sepertinya sudah jalan, tetapi memang diatur. Jadi di Perda 7 2013 itu Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, kemudian menggerakkan sumber daya yang ada di kota Surakarta ini, baik itu TNI, Polri, bahkan Basarnas pun kita bisa, BPBD bisa minta tolong Basarnas untuk melakukan sebuah kegiatan upaya bencana. Sebenarnya kalau rutin hariannya seperti apa? Kita punya WAK, Pak. Sekarang kan zamannya medsos ini ya. Kita ada tuh di medsos, di sana ada dari TNI, Polri, dari Basarnas, bahkan PLN ya. Semua yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana itu ada. Jadi ketika ada sesuatu kejadian apa yang memang itu, misalkan ada kabel sak gitu ya, jatuh kan gitu. Oh, ini punya kabelnya orang Telkom. Ya, di grup itu kita sampaikan. Relawan juga memberikan informasi di situ. Kan, gitu. Nah, jadi siapa nanti yang bisa melakukan melakukan peran dalam penanggulangan bencana, langsung melakukan kegiatannya itu. Gitu. Sementara itu dari saya. Mungkin Pak Tripuji ada yang ditambahkan untuk koordinasi ini. Terima kasih. Jadi kalau lingkupnya kita di bencana, ini kan secara ditarik garis lurus ranahnya BNPB atau BPBD. Tetapi di situ kami selaku petugas SAR, kami tidak tinggal diam. Kami juga ikut berperan aktif di tanggap daruratnya. Jadi misalkan contohnya seperti Gunung Merapi. Gunung Merapi ini kan erupsi ya. Nah, di saat kapan kami harus bergerak? Apakah bergerak bersamaan? Tentu pastinya juga. Tetapi di koridor masing-masing kami tentunya lebih aktif di tanggap daruratnya. Jadi di saat terjadi dernya itu kami bergerak. Bergerak kemana? Kami mengevakuasi jiwa manusia yang dalam keadaan terancam atau dikhawatirkan hilang dalam pencarian. Kami di situ. Dan kami berkolaborasi dengan instansi terkait, TNI, Polri. Kami cara bahasanya tidak memerintahkan sih. Walaupun kami diatur secara undang-undang, kami juga memiliki hak untuk memerintahkan potensi SAR. Tapi cara bahasanya kami meminta tolong, mohon dibantu, dibantu untuk tugas pelaksana kami. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang garda terdepan yaitu adalah teman-teman relawan, teman-teman potensi SAR kami yang satu komando bersinergitas dengan pemerintahan.
kami sebenarnya tadi kita nggak usah koordinasi aja sudah berjalan sendiri-sendiri. Tetapi kita memerlukan rencana operasi itu yang tepat, yang matang dan tersistem. Jadi kami tidak ubyang-ubyung ngalor ngidul sampai nanti tidak. Ya, karena prioritas kami adalah safety is one priority. Dan prinsip kami di lapangan, korban tetap korban, penolong tetap penolong. Jadi tidak ada yang menambah korban lagi. Jadi kami harus bersatu padu demi kelancaran operasi di saat bencana. Ya. Terus ini dari relawan teknisnya tuh gimana? Relawan ketika ada satu bencana begitu, tanggap daruratan semacam itu langsung terjun sendiri atau harus mungkin menyampaikan dulu kepada BPBD atau Basarnas begitu. Ini saya ke sana itu gimana? Baik, sebelum ke Pak Slamet Pak Tri Pak Slamet, jadi saya tambahkan dulu. Jadi di situ di kebencanaan itu ada poskonya, poskoda, posko pengendali. Oke. Ya, itu secara komando garis besar di kebencanaan yaitu adalah BPBD atau BNPB. Tapi nanti kami di tanggap daruratnya kami memiliki posko tersendiri yaitu untuk search and rescue, pencarian dan pertolongan. Jadi teman-teman relawan ini terbagi. Nanti teman-teman relawan ini kita golongkan bahwasanya ada yang sudah memiliki skill di SAR, ada yang sudah memiliki skill di kebencanaan, jadi kita bagi. Jadi mereka sudah berkelompok sendiri, kemana harus berlari, mereka akan sudah secara otomatis nih, oh keahlianku saya skillnya di bidang SAR, maka merapatnya nanti di teknik evakuasi. Komandonya siapa? Yaitu Basarnas. Untuk yang lain yang belum memiliki skill kompeten di search and rescue, mereka teman-teman ini akan larinya ke kebencanaan. Ya nanti di situ akan dibagi lagi di poskoda. Oke, Pak Sahat mungkin bisa. Iya, terima kasih. Jadi ini memang kembali lagi bahwa relawan ini paling luwes ya, tidak terpanjang birokrasi, namun harus mengikuti aturan. Jadi kalau kita cermati tadi dari Pak Indradi dengan Pak Tri tadi memanggil saya ini sudah berlainan. Kalau Pak In memanggil saya itu relawan. Kalau Pak Uji adalah potensi. Ya, ini sudah. Jadi penyebutan itu sudah berbeda kalau dari ranahnya BNPB, dari ranahnya Basarnas itu. Namun esensinya sebenarnya sama saja. Sama saja. Cuma memang itu istilah itu tidak bagi kami itu istilah apapun tidak ada artinya. Yang penting kita adalah membantu tugas-tugas beliau. Jadi untuk sistem koordinasi seperti di perkotaan ini yang kita sampaikan perkotaan. Untuk anggota kita itu tersebar di semua wilayah itu ada. Jadi ketika ada musibah, kecelakaan, bencana, ini pasti relawan itu sudah ada di situ. Namun ini kalau zaman dulu memang belum tertata dengan rapi ya. Jadi masih sakar PDW. Ini kesini kita berikan pemahaman, pelatihan dan sebagainya tentang manajemen dan sebagainya, tentang koordinasi. Ini kita mulai tertata dengan potensi yang sebanyak itu. Ini jangan sampai nanti malah menimbulkan permasalahan. Jadi kita maunya itu membantu malah dibantu nanti. Nah, itu. Kemudian dari sistem koordinasi yang kita anut, biasanya di setiap organisasi ini punya ADART sendiri-sendiri. Ini bisa, misalnya saya, ini basicnya yang dari UNS dan basic saya SAR ya, basic saya SAR. Ketika ada kecelakaan musibah, memang kita ini bisa langsung datang ke situ dengan mempertimbangkan satu kemampuan sumber daya peralatan, sumber daya manusia. Tapi yang paling pokok di sini adalah menggali informasi. Contoh saja ketika terjadi kecelakaan truk itu di perempatan Genengan itu. Oh, yang beberapa waktu lalu ya. Relawan sudah ada, namun tidak mungkin bisa melaksanakan evakuasi. Karena di situ ada truk itu menjepit korban dan sebagainya. Makanya kita hanya mengambil data-data. Ini yang dibutuhkan apa? Kita ke Basarnas, ada polisi, ada dan sebagainya. Ini mempercepat pelaksanaan evakuasi dari data-data yang ada.
Jadi tidak harus seorang relawan itu harus terjun Langsung sendiri langsung action gitu evakuasi, ya. action. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang yang dari kemampuan Iya, itu bisa, itu harus bisa melihat action. kemampuan kita. Kemudian kalau kecelakaan di air atau di sumur, saya sangat yakin beliau-beliau ini mempunyai birokrasi, mempunyai perjalanan yang cukup jauh. Makanya bukan berarti sik-sikan, tidak. Ini justru karena sinergitas inilah, mana yang dia berada di situ lebih cepat responnya. Itulah nanti yang itu hasil akhirnya itu ya bersama-sama. Tidak kok relawan duluan ya berarti itu relawan BPBD sana. Tidak ada seperti itu. Kita sudah sepakat bahwa semua komponen-komponennya adalah sinergitas menjadi kekuatan bersama. Itu jadi sistem koordinasinya seperti itu. Namun ketika ada bencana kita memang harus yang namanya relawan mandiri dan relawan BKO gitu ya. Relawan BKO itu kalau mandiri itu semuanya serba mandiri. Kita pelaksanaan kegiatan ya mandiri, namun tetap ada pelaporan. Kemudian yang BKO, begitu datang kita sudah melakukan pelaporan di posko. Nah, di posko itu sudah lapor, ini saya potensi ini mau bergabung dengan kekuatan-kekuatan seperti ini, kemampuan kita seperti ini. Nah nanti pergerakan, kemudian pelaksanaan di lapangan, semuanya mengikuti perintah. Tidak bisa bergerak sendiri. Tapi kalau tadi yang mandiri tadi bisa bergerak sendiri dengan cara tetap melaksanakan pelaporan. Oke, baik. Ya, tapi kalau bisa dibilang secara kalau ini bencana misalnya banjir, semacam gempa kayak gitu, itu komando ada di BPBD gitu ya? Iya, itu bencana. Kecuali tanggap daruratan tadi bisa langsung kan gitu ya? Bisa. Ya, tetap ada koordinasi, ya seperti itu ya. Ya, baik, kita akan tambah sedikit diatur juga di Perka BNPB nomor 17 tahun 2011. Situ diatur peran relawan seperti apa, harus bagaimana ketika pada saat sebelum, saat terjadi tanggap darurat dan pasca. Itu diatur semua. Baik. Ya, kita sambung lagi nanti segmen berikutnya, kita jeda lagi, dan Mitra Tia TV pastikan Anda tetap bersama kami di Newspedia, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi manajemen kebencanaan.